panjang lagi tembus sampai dengan tahun 2027 dan harga minyak masuk tembus di angka 110 US dollar per barrel. Ini sumber dari IMF. Saya ingin lanjutkan di sini bahwa jika dampak tersebut berpengaruh pada banyak aspek, begitu pula terhadap pertumbuhan penumpang penerbangan global. 2024 pertumbuhannya 10,4%. 2025 langsung drop setengahnya, 5,2%. Dan proyeksi 2026 ini juga lebih buruk lagi, pertumbuhan hanya di 2,1%. Selamat datang Bapak Wakil Kepala BP BUMN. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan RPJMN 2025-2029, kerangka kebijakan konektivitas ini bisa dilihat, kita fokus saja dari banyak aspek. Yang bracket ini, konektivitas mendukung pertumbuhan ekonomi di poin B, jaringan bandara terpadu. Ini yang menjadi fokus rakor kita hari ini. Kalau dilihat, ini ada beberapa sasaran, tentu diantaranya terkait dengan penerbangan, berbicara on time performance penerbangan kita. Ini yang selalu juga menjadi concern masyarakat luas, dan kalau berbicara concern, yang paling sering juga menjadi perhatian luas ketika terjadi delay yang terlalu lama atau ketidakjelasan jika ada faktor-faktor apakah cuaca atau hal-hal teknis lainnya, maka kita harus tingkatkan layanan ini terkait dengan on time performance. Saya lanjutkan yang berikutnya. Kalau tadi berbicara di sektor konektivitasnya, sekarang kita di poin 5, pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini tentu nanti akan lebih dijelaskan oleh Ibu Menteri Pariwisata, tapi kita semua mendukung penuh. By the way, selamat Bu Menteri, kemarin baru saja naik peringkatnya 3 poin, Indonesia sebagai destinasi Muslim yang ramah Muslim, nomor 2 di dunia. Kita sudah di atasnya Saudi Arabia, Qatar, Turki, dan lain-lain, hanya di bawahnya Malaysia. Mudah-mudahan semangatnya kita tingkatkan lagi, kita bisa di posisi 1. Ini bukan main bola nih ya, tapi main bola juga nggak boleh kalah sama Malaysia. Oke, kita lanjutkan. Nanti biar dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Menteri. Nah, terkait dengan ekonomi kreatif, Pak Menekraf juga nanti tentu bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Kita berharap ekonomi kreatif juga semakin maju. Dan Indonesia punya beberapa keunggulan. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif dengan segala turunannya. Dan Indonesia dikenal itu sebagai negeri yang unik, otentik, punya keberagaman, diversity, sehingga produk-produk aircraftnya juga selalu punya keunikan. Yang menjadi isu biasanya adalah bagaimana kita mempromosikan ini agar lebih luas lagi dan akhirnya meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM khususnya di bidang aircraft dan meningkatkan perputaran ekonomi di daerah masing-masing. Saya lanjutkan. Nah, ini studi kasus. Boleh dilihat di depan sini. Kira-kira make sense gak melihat mereka 10 besar? Make sense? Ada yang aneh nggak? Oke, sekarang pertanyaan dibalik. Kira-kira kalau melihat kita di posisi nomor 20 atau kita bisa lebih tinggi lagi? Bisa. Oke, lumayan? Bisa. Harus bisa. Oke, nah, insya Allah bisa. Seperti bertanya kepada Bu Menteri, yang menilai destinasi ramah Muslim itu siapa? Katanya diantaranya adalah orang Malaysia. Apakah ada orang Indonesia di situ? Saya tidak tahu, tapi kita juga perlu tahu siapa Skytrax itu. Tetapi paling tidak ini dianggap sebagai institusi yang kredibel selama ini menentukan peringkat bandara-bandara terbaik di dunia.
Nah, yang menarik bagi saya adalah yang hilang dari 10 besar yang biasanya selalu hadir adalah Qatar. Betul ya? Tadi nggak ada Qatar kan? Mungkin karena dampak dari perang. Sempat menjadi target kan? Nah, ini dari tahun ke tahun bisa dilihat selalu yang sering menjadi peringkat pertama. Yang keempat, accessibility-nya. Yang kelima, seamless transit antar terminal. Studi kasus di Changi. Ini pendekatannya lebih terus berpihak pada upaya melestarikan lingkungan dan menjaga agar tidak terjadi emisi karbon yang semakin memperburuk dampak dari climate crisis dan juga global warming. Nah, bisa dilihat secara singkat di sini.